Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Andina Nurul Wahidah, MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah metodologi penelitian kualitatif. Sebelum itu, perkenalkan, saya Herul Amin, NIM 118111046, Prodi Pendidikan Agama Islam, kelas B. Jenis penelitian yang direview adalah studi kasus. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pertama adalah identitas skripsi yang direview. Judul skripsi: efektivitas pemanfaatan media presentasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nama peneliti Asrori Huda, asal perguruan tinggi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Tahun terbit skripsi 2019. Bab 1, pendahuluan. 2. Latar belakang. Banyak hambatan yang ditemui oleh siswa dalam mempelajari pendidikan agama Islam, terutama dalam memahami materi-materi yang membutuhkan media. Sebagai contoh, materi tentang wudhu, sholat, haji, dan umroh, dan lain sebagainya. Dalam proses belajar mengajar di sekolah, banyak siswa mengalami kesulitan dalam belajar, di antaranya kesulitan dalam belajar pendidikan agama Islam. Materi pendidikan agama Islam dianggap membutuhkan daya ingat dan daya hafal yang sangat cukup tinggi. Bagian B. Setelah saya telaah, saya tidak menemukan alasan mendasar mengapa penelitian mengangkat judul tersebut. Untuk bagian C, itu sudah ada di PPT maupun di Microsoft Word, sudah saya SS. Untuk yang nomor 3 adalah pertanyaan penelitian dan tujuan penelitian, di mana saya di situ sudah membuat tabel nomor dan pertanyaan penelitian adalah bagaimana efektivitas pemanfaatan media presentasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui apakah efektivitas pemanfaatan media presentasi pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Berikan komentar saudara terkait pertanyaan dan tujuan penelitian yang diajukan. Komentar saya adalah terkait komentar pertanyaan penelitian, sebaiknya lebih cocok pertanyaan penelitian jika dengan kata awalnya apa. Terkait komentar tujuan penelitian, menurut saya itu sudah bagus. Yang keempat adalah manfaat penelitian. Setelah saya telaah, saya tidak menemukan yang mendasar terkait manfaat penelitian tersebut. Saran saya, sebaiknya manfaat ini harus dicantumkan dalam skripsi tersebut. Yang kelima, kajian pustaka. Teori yang dikaji, subteori, dan sumber kutipan. Di situ saya teori yang dikaji dalam skripsi saya itu ada 3. Pertama, efektivitas pembelajaran. Subteorinya pengertian efektivitas. Sumber kutipannya adalah Ahmad Hizbullah dan kawan-kawan 2008 halaman 6. Dan ciri-ciri efektivitas Eri Firman 1987. Kedua, pembelajaran pendidikan agama Islam. Pengertian pendidikan agama Islam, fungsi pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, ruang lingkup pendidikan agama Islam. Untuk sumbernya itu sudah ada Muhaimin 2006 halaman 6 sampai 7.
Eko Susanto 2010 halaman 1, Muhaimin 2004 78 halaman 78. Media presentasi, pengertian media presentasi, prinsip-prinsip pemilihan media, prinsip-prinsip pengembangan media presentasi untuk pembelajaran. Untuk sumber kutipannya adalah seperti Yuhdi Munadi 2008 halaman 1, Nana Sujina 199, Ketentuan Usto Rahadi 2008. 6. Kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan. Setelah saya telaah, saya tidak menemukan yang mendasar terkait kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan tersebut. Saran saya, sebaiknya kajian penelitian terdahulu atau kajian penelitian relevan ini harus dicantumkan dalam skripsi tersebut. Yang ketujuh, pendekatan dan jenis penelitian. Untuk pendekatan penelitiannya adalah kuantitatif, di mana di situ saya sudah screenshot, sudah ada di PowerPoint maupun di Word. Jenis penelitiannya adalah studi kasus. Saya sudah men-screenshotnya juga. Untuk komentar saya adalah, setelah saya telaah, komentar saya adalah sangat relevan jika pendekatan penelitian dan jenis penelitian sama-sama dilakukan dengan baik dan mengikuti prosedur yang telah ada pada satu pedoman penelitian. Yang kedelapan adalah tempat dan waktu penelitian. Pertama, tempat penelitian, yaitu tempatnya Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Kedua, waktu penelitian, tanggal 13 sampai 29 April 2010. Yang kesembilan, sumber data penelitian. Sumber data penelitiannya seperti Ahmad Isbullah dan kawan-kawan, Heri Firman, Muhaimin, Eko Suryanto, Muhaimin lagi, Yuhdi Munadi, Nana Sujina, Konto Asirul Yahudi. Yang ke-10 adalah teknik dan instrumen pengumpulan data, di mana di situ adalah ada pertanyaan penelitian, berupa pertanyaan penelitian, berupa teknik pengumpulan data, berupa instrumen atau alat pengumpulan data. Pertanyaan penelitian, bagaimana efektivitas pemanfaatan media presentasi dalam proses pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan untuk teknik pengumpulan data itu menggunakan 3, teknik observasi, teknik wawancara, teknik angket. Sedangkan instrumen atau alat pengumpulan datanya, lembar observasi, pedoman wawancara, lembar angket tertutup, lembar angket semi tertutup, lembar angket tertutup. Yang ke-11 adalah teknik pemeriksaan keabsahan data. Setelah saya telaah, saya tidak menemukan yang mendasar terkait teknik pemeriksaan keabsahan data tersebut. Saran saya, sebaiknya manfaat ini harus dicantumkan dalam skripsi tersebut, atau keabsahan data ini harus dicantumkan dalam skripsi tersebut. Yang ke-12, teknik analisis data. Ada 5 menggunakan teknik analisis data dalam skripsi yang telah saya review. Pertama, editing atau verifikasi. Yang kedua adalah tabulating. Yang ketiga adalah analyzing. Dan yang keempat adalah controlling. Dan yang kelima adalah langkah. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan dari penjelasan
skripsi yang telah direview saya, yaitu tentang studi kasus. Tadana iyakum ajma'in, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.